Halo Oke, balik guys. lagi. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh semuanya. Balik lagi sama kita di mana, Riz? Podcast Anim Amsyong. Tinggal Tinggal sorong. sorong. Oke, jadi hari ini kita mau ngapain nih, Riz? Aduh. Iya, ini hari ini ngapain nih? Kita kalau kenalan udah lah ya, kemarin udah Ah, kenal. udahlah kalau kenalan mah kita kenalan Iya, mulu anjir, kenalan udah mulu kayak ya kan? daftar apa ngelamar kerja. Iya. Lagi banyak yang ngelamar kayaknya. Oh iya bener ya gitu. Oke, basa-basinya Ya, apa lagi? Gak usah basa-basi lah ya. apalah ya nggak usah basa-basi. Soalnya ini ada animator yang menurut gua keren banget sih. Oh iya. Iya, parah ini harus kita undang, kita tanya-tanya, kita kulik lah. Ini Hmm? kawakan ini. Wah, gila. Langsung Balik aja kali nih. langsung aja. Ya, sekui kali ya gitu. Kita Sekui lihat kali ya. siapakah Sekui dia. kali ya. Kita sekui dulu ya Kita nih. sekui Ya, lah langsung. kita gas dulu ya. Kita panggil dulu nih. Yoi. Musuh bersahabat gitu. Wih, siapa Oh, iya. nih? Halo, Wih, siapa nih? On cam dong, Bang. aduh, Ampun, aduh. Bang. Ampun, Bang. Gimana Aman, sih Bang. caranya? Aduh ya. Ada. Iya, Bagus. let's go guys. Let's Ya, go. pasti udah ada yang Kita kenal lah tanyain. ini. Banyak malah yang kenal, bukan udah ada lagi ya. Udah Enggak ada. lah. Sering Siap. nongol itu di kredit-kredit scene itu animasi kan, film-film animasi. Apa Bah, tuh, Bang? gila. Sebutkan salah satu. Wih. Enggak ada. Arif yang sebutin lah pokoknya. Oke, Mas. Terserah. Itu. Oke. Apa Halo. kabar, Mas? Itu kenalan dulu kali ya. Ya, kenalan Dari Mas. siapa nih? Oh. eh, kenalannya pakai Soril aja kali ya. Wih, gila nggak tuh? Biar Ya. skill yang berbicara Mas kayaknya. Kebetulan sekarang saya Nama dulu dong, nama nih. Oh iya. Dari Iya, nama nama. dulu dong. Nama siapa? Nanti ya kan? nanti yang omonganku yang patah-patah nih diedit aja, Mas. Bisa di Dipotong. pip. Kalau nggak pakai lumba-lumba mah. Gitu. Omongan yang step key gitu ya. Oh Oh, iya, ya. step key. Saya Arif namanya. Oh, iya. Arif. Terus kebetulan saya berhasil sepik-sepik dan akhirnya berhasil nipu orang biar saya dijadiin lead di Dovala Animation Studio. Hasil dari apa? Ya. Dari nipu. Speak iblis. Speak iblis. Oke, kita ketemu Oke. sama Mas Arif Gitu aja, Ahmad Mas. Billah. Ya, Ya. salah satu, apa salah dua, apa salah tiga nih Iya. dari Apa lead itu? Dovala Animation Salah dua. Studio, guys. Yang di mana nih, Mas? Hmm. Kan Dovala ada banyak ya cabang. Oh, yang di pusat ya. Yos. Flexing mulu. Flexing mulu. Yang di Jakarta aja. Ya. Jakarta di pick ya Mas ya? Dovala itu Sebenarnya secara geografis ini masih Cengkareng kayaknya ya. Soalnya nyebrang jalan dikit tuh Cengkareng. Oh iya. Ini nama Pick 2 itu nama marketing aja biar orang pada buka toko di sini. Waduh. Oh gitu. Oke. Ya, secara tampilan masih sangat Cengkareng. Oke. Waduh. Fun fact ya, salah satu fun Fun fact. Salah fact, satu ya. fun fact tuh ya dari Dovala tuh. Oke. Dari orang langsung ya. Ini kesibukannya apa Mas sekarang, Mas? Biasalah series Oh, harian aja. ngerjain series harian. Selain itu apa? Ya siapa tahu kan nambah Oh. ban gitu. Jualan bubur Jual kan kita ya. nggak tahu. Kebetulan dipercaya buat jadi dosen industri di Udinus Semarang. Oh iya, Iya. gokil guys. Itu ngajar apa Mas? Animasi juga? Jadi Oh. di sana tuh kan D4, maksudnya S1 tapi yang skill, maksudnya yang terapan gitu. Nah, di sana punya konsep hybrid. Jadi ada dosen in-house, terus ada dosen industri kayak saya ini. Nah, tugas saya ngasih
pengetahuan tambahan ke mahasiswa tentang bagaimana keadaan sesungguhnya di industri gitu. Oh. Kasih inilah apa? Input ya. Bejangan. Sebenarnya lebih ke pembekalan teknis. Misalkan cara bikin overlapping yang cepat atau yang efektif gini, cara bikin slow out gini. Oh, Itulah lebih, ya. lebih ke teknikal ya. Ini. Nah ya. Oh. Ini BTW sebelum masuk ke lebih jauh nih Mas, mau tanya awal mula masuk animasi dulu nih. Anjay, ini masuk awal mula masuk animasi gimana? Gak apa-apa, Iya. kita tungguin kok, tenang aja. Mau ada 5 chapter juga aman di sini. Panjang banget kayaknya. Oh iya. Kan kita Dari nggak awal tahu. banget ya. Awal Jadi banget. dulu saya TK-nya di TK Pertiwi. Enggak, itu kejauhan. Itu kejauhan, Mas. Tolong. Jauhan. Durasi. Eh, Mohon maaf, Pak. oh iya. Gini, dulu saya lulus lulus kuliah itu dari DKV UNS D3 itu tahun 2012. Lalu sempat kerja jadi layouter buku di Solo di lokal sana. Terus suatu hari ada satu iklan, dulu cukup terkenal iklan itu, lakon animasi ya. Oh iya. Membuka apa namanya, kursus 3D animation buat karakter gitu. Terus saya coba-coba iseng berhadiah kan, kirim gambar. Waktu itu syaratnya cuma gambar tangan, live drawing tangan gitu. Saya coba kirim, terus alhamdulillahnya mereka berbaik hati nerima saya gitu. Kayaknya bukan karena saya bagus, karena mereka baik aja gitu. Itu. Terus ya udah, saya belajar setahun di situ kan. Keluar dari kerjaan, terus ngelamar di situ setahun. Kok rasanya apa ya, terlalu lama gitu. Saya udah pengen cari duit. Akhirnya saya ke Batam. Nah, sampai sekarang lah jadi animator. Oh, berarti pengalaman untuk masuk ke dunia animasi itu udah dari 2012 berarti ya? Ya, belajarnya 2012, terus ke Batamnya 2013. Oh, 1 tahun ada di Solo, habis itu di Solo ya tadi? Ya. Habis itu langsung ke Batam. Batam tuh di mana Mas kalau boleh tahu? Ya di mana lagi? The one and only. Wah, The one and only, Mas. mana tuh? Di Infinite Frameworks. Oh, Infinite. Iya. Tapi waktu di Solo itu langsung animator apa dulu 3D dulu atau gimana, Mas? Dia diajarinnya dari basic. Jadi memang guru-gurunya adalah alumni animator Red Rockets. Dulu ada studio Red Rockets di Bandung. Didikan orang-orang Perancis gitu. Nah, salah satu guru yang baik hati ini. Dia sekarang punya studio iklan lumayan established di Jakarta. Terus kayaknya waktu itu memerlukan apa ya? Dia mau uji coba kurikulum gitu. Terus akhirnya dia cari murid, siapa yang mau diajarin. Aku mau uji coba kurikulum ini gitu. Akhirnya dari seluruh pelamar cuma 7 akhirnya yang diajarin sama dia. Tapi yang akhirnya mau masuk cuma 6 orang karena salah satu udah kerja. Berarti seleksi juga ya kalau kayak gitu ya? Kayaknya yang lain diseleksi, saya mah dikasihani doang. Wah, merendah terus. Aduh, berarti selama pengalaman yang itu Mas, kalau boleh tahu projectnya apa aja ya Mas yang udah dikerjain? Atau gini deh, sebelum project deh, lebih ke gini deh, tempatnya di mana aja deh sampai nyampe di Dovala. Tadi kan udah ke mana tadi? Solo, terus di mana? Infinite ya. Batam ya. Terus habis itu kemana lagi tuh? Apa langsung ke Dovala kah? Apa gimana tuh? Jadi dari Infinite nggak tahan lama gitu, karena ternyata apa ya, saya ngerasa kayak masih kurang banyak nih ilmunya gitu.
Kayaknya kalau di sini terus saya ngerepotin yang lain. Jadi Waduh. banyak shot yang di take over senior gitu-gitu. Saya memutuskan udahan dulu lah gitu. Saya istirahat. Saya sempat mempertanyakan pilihan hidup tuh. Saya beneran nggak jadi animatornya gitu. Terus habis itu eh terus ini lagi dipanggil sama lakon lagi. Ada project nih mau nggak gitu. Terus waktu itu kebetulan pelakon lagi punya project short movie untuk bikin ya semacam video teaser gitu buat narik murid baru. Oke. Iya. Terus akhirnya lahirlah Mars Goes Green itu Hmm. yang alien mata satu. Nah itu pakai portfolio itu saya akhirnya ngelamar ke Jogja di Hika Studio karena saya ngerasa di lakon kayaknya terlalu nyaman gitu. Hmm. Maksudnya ya dengan penuh hormat waktu itu saya nggak merasa aman gitu. Oh. Kayaknya menurut saya seharusnya animasi nggak senyaman ini gitu biar berkembang. Yes. I need challenge, bro. Terus saya ke Jogja, nah, terus di Hika Studio turun harga nggak apa-apa, tapi saya belajar hal baru. Terus sampai 2015 waktu itu ada goncangan finansial ya seperti biasa lah ya. Ya. Terus saya istirahat berapa lama, terus ada teman saya yang nge-call gitu, Rif mau nyobain Malaysia nggak? Nih aku udah masukin sana gitu, ada apply ke sana. Terus ya udah cobain kan, karena emang waktu itu nggak ada studio Indonesia yang mau sama saya kayaknya. Ini hitung-hitung udah 15 kali nih merendah nih, itu hitung-hitung. Iya, makanya kita catat aja nih. Iya. Terlalu bagus soalnya. Iya. Kayak baru maksudnya kalau studio Indonesia udah tahu semua gitu, saya nggak bagus. Mungkin studio Malaysia bisa saya tipu gitu. Berarti sempat ke Malaysia juga ya, Mas Arif? Iya. Itu kalau boleh tahu studio di mana, Mas? Di Mirai Studio. Oh, di Mirai. Oh, Mirai. Iya. Saya masuk sana 2016 pertengahan sampai akhir 2016. Oh, berarti ke Gitu. sana Mas, Ya, di ke di Malaysia. onsite. Penasaran kan? Aku mau coba Malaysia juga soalnya. Oh, TKI maksudnya mau jadi ngurus apa dokumen itu gimana? Aduh, Karena animator capek. Aduh. Oke, lanjut terus. Abis dari Malaysia kemana, Mas? Terus kebetulan yang punya project saat itu, yang di Malaysia itu kan mungkin ngelihat saya gitu, orang Indonesia. Oh, Indonesia ada animator juga rupanya gitu. Terus dia mulai nanya-nanya kalau saya buka studio di Indo tuh challenge-nya apa gitu. Mulai nanya-nanya kira-kira pro sama cons-nya apa gitu. Terus ternyata tahun 2017 dia mulai ke Indonesia buat cari partner gitu. Akhirnya dia dapat partner yang Inspire Studio itu. Jadi ada grup ex animator dari tempat saya kerja sebelumnya yang di Jogja itu. Jadi ada grup obrolan gitu. Terus salah satu di antara itu Mas Pradip. Mas Pradip sharing, oh ini Inspire lagi butuh animator gitu. Terus saya tanya-tanya kan, oh proyeknya apa? Kebetulan sama kayak yang saya kerjain di Malaysia. Oke. Gitu. Oh ya wes, terus saya nyobain kan. Terus ditelepon sama si yang punya proyek itu. Oh, itu. Sini gitu. Ya, udah kamu nggak usah ngelamar gitu. Udah langsung aja gitu ya. Oh, jalur khusus aja udah. Sini lo, duduk sini. Iya. Enggak, saya selalu pakai jalur seperti orang biasa. Maksudnya So, guys, ngerjain tes gitu-gitu. Betul guys, ya kan, contoh ya kan, usaha sendiri tuh. Ngerjain tes, interview, ya kayak selayaknya manusia lah ya.
Nanti di bawah ada tulisannya ya, formalitas gitu. Doang gitu. Gitu. Terus Lanjut. Terus kalau udah sampai situ berarti sampai ke Dovala sekarang Mas. Dari Aspire berarti tadi langsung ke Dovala atau gimana tuh? nggak waktu itu emang kebetulan saya emang udah lama pengen nyobain studio game gitu. Pengen nyobain workflow di sana terus akhirnya saya ngelamar ke studio game Anantarupa. Memang menyenangkan gitu, beda dari studio series. Brainstormingnya selalu, jadi setiap artis tuh punya suara gitu. Kalau di series kan karena manusianya banyak, jadi yang atas-atas aja gitu. Kalau di game kayaknya lebih apa ya, dirangkul semua gitu karena emang orangnya dikit kan. Nah di situ pengalaman menarik juga karena akhirnya karena kan terbiasa kalau di series kan kejar-kejaran ya sama waktu. Kalau di game kan waktunya lumayan longgar. Ya bagi yang terbiasa series sih di game sangat longgar. Terus akhirnya saya bisa develop teknik baru gitu, bisa cari-cari. Oh, kalau di game animasinya saya ngamatin itu banyak yang overlappingnya sangat jelas. Itu dadanya sangat overlapped dari COG, terus shoulder itu pokoknya setiap persendian tuh overlappingnya sangat jelas. Nah itu saya punya waktu buat meneliti itu gitu, ngedevelop cara nganimate baru. Terus akhirnya ya tumbuhlah perspektif baru gitu. Oh, kenapa saya nggak nganimate kayak gini dari dulu gitu. Nah itu yang saya bawa ke Dovala akhirnya. Oke. Berarti justru malah ini ya, apa sempat nyobain game dulu ya? Ya. Oh, dengan berbagai macam stylenya game lah ya. Kan lebih stylish juga kan biasanya kalau game itu. Iya. Lebih exaggerate juga gitu-gitu kan. Iya, dapat ilmu baru ya di game tuh, kayak Ya kayaknya baru ibaratnya gitu. di setiap studio tempat saya pindah saya dapat insight baru gitu. Wow. Saya kalau projectnya nggak bikin saya belajar, udahan aja gitu. Asik. Prinsip ya kan. Terus berlanjut dari tadi mana tulisnya Anantarupa ya? Iya. Anantarupa berarti lanjut langsung ke Dovala ya Mas ya? Iya, saya kalau nggak tahu ya, kalau ini kayak mungkin kalau HRD normal ngelihat saya lompat-lompat gitu, mungkin akan dilihatnya wah ini orang oportunis, kutu loncat gitu ya. Kutu loncat. Tapi kan ya bagi kita yang tahu industrinya gitu, ya apalagi tahun-tahun itu kan industrinya lagi nggak stabil, jadi sepertinya harusnya dianggap wajar lompat-lompat. Wah ini menarik nih Mas, kalau ngomongin kutu loncat menarik nih. Ini berarti beberapa beranggapan itu kutu loncat itu baik dan ada yang tidak beranggapan tidak baik gitu. Ya. Menurut Mas sendiri gimana nih? Nah kalau saya gini, kalau kan setiap kita animator masuk itu kan ada dokumen yang kita tanda tangan tuh. Ya toh, di situ ada pasal-pasal tuh. Nah selama tempat studio saya kerja itu tidak melanggar pasal itu, saya akan menghormati perjanjian itu. Nah, gitu. Tapi ketika ada momen salah satu pasal itu dilanggar sama mereka, ya saya anggap dokumen itu udah nggak berlaku. Saya nganggapnya semua itu gentleman agreement aja gitu. Oke. Kalau ya kita sesama laki-laki yang dipegang kan omongannya gitu. Udah salaman, Berat. terus salaman gitu. Ada gitunya ya? Terus kalau ternyata dia langgar salah satu janji, ya wes berarti Nggak berlaku. ya udahlah gitu. Ya, pokoknya selama mereka tepati semua itu ya saya hormati perjanjiannya, gitu aja. Sebisa mungkin fair lah ya. Hmm. Sebisa mungkin juga dari pihaknya Mas Arif itu ya
gue nggak akan ngelanggar nih gitu, gue usahakan sebisa mungkin gitu ya. Iya. Oke. Wah, menarik nih kata-kata nih. Soalnya kan apa di luar tuh banyak nih, wah ini animator petu loncat nih gitu. Ini suka pindah-pindah Iya. nih. Kenapa nih? Kenapa dengan studio sebelumnya nih? Kenapa nih dengan dianya nih? Iya. Gitu loh. Itu kan banyak perspektif yang berbeda tuh gitu kan. Betul. Nah, ini sudut pandang salah satu dari animator gitu kan. Ini seperti Iya. itu gitu. Entah dengan yang lain nantinya gitu. Akan kita kulik episode selanjutnya. Iya. Nanti kan saja kelanjutannya. Saya harap kawan-kawan yang di industri juga teredukasi gitu, biar mereka nggak merasa nggak punya power terhadap perjanjian itu gitu. Padahal ya kita punya, Iya, benar. Setuju. ya kan? Karena- Ya selama mereka tepati janji, ya kita tepati perjanjian kita gitu. Kalau mereka ada langgar satu pasal, ya anggap aja itu udah nggak berlaku. Nah, iya karena back again itu perjanjian kedua belah pihak ya. Ya. Jadi kan sama-sama gitu. Sebisa mungkin yang potong perjanjiannya mereka gitu. Jangan sampai kita maksudnya selama ini misalkan ya kita selama ini diperlakukan baik dengan fair sama kantor, terus kita seenaknya sendiri, itu ya bangsat juga gitu. Kurang-kurangin ya antum yang seperti itu di sana teman-teman. Gitu. Aduh, oke. Ya intinya apa? Karena ada perjanjian dari kedua belah pihak, sebisa mungkin untuk saling menghormati dan menghargai. Iya, benar-benar. Ya. Terus kalau untuk soal project nih Mas, gimana nih? Project apa aja sih yang udah dikerjain? Spill dikit boleh kali ya? Spill dikit. Iya, yang lagi ongoing atau yang udah Yang tayang? udah juga boleh gitu. Highlightnya aja ya. Jadi Ais, gila. Apa nih gitu. Mau cerita, mau share screen? Let's go. Let's go. Enggak. Kan kita animator kan sama-sama tahu ya, ada project-project yang sekedar buat cari makan, ada project-project yang bisa dibanggakan gitu. Ya kan? Nah, yang salah satunya yang buat saya bisa dibanggakan ya yang itu, yang Mars Ghost Green yang pas saya di lakon itu menurut saya termasuk yang sampai sekarang pun kalau saya lihat itu wah bagus gitu. Kan ada project-project yang kita lakukan udah lama, terus pas kita lihat lagi wah biasa aja nih gitu. Tapi Iya, benar. saya lihat Mars Ghost Green tuh masih punya kesan gitu sampai sekarang. Terus ada ya yang saya kerjain di Malaysia itu Max Masters, sama yang sekarang Dinosaurus sama Riceman. Ya sebenarnya saya menghabiskan hampir lebih dari separuh masa karir saya sampai sekarang ini itu di project-project series Korea gitu. Jadi nggak tahu dia pasarnya kemana, mungkin ke Cina atau ke Korea, saya kurang tahu. Saya mah kerja aja. Mungkin dibayar aja. Iya. Tapi jarang loh, maksudnya tadi kan sempat yang memorable, yang terkesan kan Mars Ghost Green ya. Itu kan project awal-awal ya Mas ya. Tapi masih berkesan banget. Emang bagus apa gimana Mas? Kayaknya karena faktor ininya ya, quality controlnya waktu itu emang guru yang sangat saya hormati gitu. Memang ngajarin saya animasi dari kosong, dari kepala saya kosong gitu. Saya nggak masih gini-gini gitu. Ngomong. Terus memang dia jagoan, maksudnya 2D-nya pun jagoan. Tapi nggak tahu kenapa dia nggak pernah mau disebut namanya gitu. Saya sebut aja dalam Fatihah saya dia. Amin. Sebut dalam doa. Iya. Dia punya insting 2 dimensional yang bagus, sampai maksudnya dia ngarahinnya tuh per pose, per kipos harus kayak gini, harus sesuai. Terus pas saya udah bikin kiposnya pun
pose-pose antaranya atau pose-pose breakdownnya itu dia juga arahkan. Oh ini kurang lucu, ini kurang lucu. Jadi prosesnya itu sangat memorable gitu loh. Saya diarahkan, maksudnya creative directionnya itu sangat jelas. Makanya membekas. Tapi tuh lakon Wah. itu yang ini ya mas, yang terkenal Transformer bukan sih? Ya. Bajai itu kan? Ya. Pengen tanya ini sih, shot-shot yang bagus itu menurut Mas Arif itu yang kayak gimana sih? Nah gini, kebetulan saya dari waktu di Malaysia sampai sekarang nih, director saya adalah dulunya animator gitu. Kan jarang punya bos yang bekas animator. Betul. Nah kalau dia, didikan dia di Korea itu, animator tuh diharuskan untuk bisa directing gitu loh. Maksudnya dia harus punya visi atas ceritanya. Jadi dia bisa berpikir nggak cuma sebagai animator tapi sebagai director jadi setiap menghadapi shot yang dilakukan pertama kali adalah dalam satu sequence cerita ini tuh tujuannya menceritakan apa gitu. Habis itu di shot bagian kita, misalkan kita punya 10 shot untuk menjadi bagian cerita dari itu, gimana caranya biar mencapai tujuannya, yaitu menceritakan sesuatu tapi juga punya creative direction yang bagus gitu. Jadi selama saya kerja sama director yang Korea ini, saya dibebaskan untuk nggak ngikutin storyboard. Kalau bisa kamu cari referensi yang lebih bagus dari storyboard, ya baik dari angle, dari screen direction segala macam, saya dibebaskan. Yang penting tujuan penceritaannya tercapai gitu. Nah itu menurut saya yang langka di Indonesia ini, director yang mendoktrinkan visi creative direction ke animatornya gitu. Biasanya kan ya yang di script dan storyboard ikutin aja udah. Kalian cuma alat gitu. Yeah. Nah di sini kami dianggap harus punya visi penceritaan, nggak cuma buruh pabrik yang mukul-mukul skrup gitu sih. Jadi menurut saya shot yang bagus, selain dia memenuhi tujuan penceritaan, dia harus punya arah kreatif yang bagus, creative direction lah. Kalau di animator, kalau di dunia kreatif kan ada creative director. Nah itu semua artis tuh menurut saya harus punya creative direction. Berarti itu lebih ke sense ya? Jadi kebanyakan kayaknya ya, kalau gaya dari director saya itu, dia untuk storyboard itu cepet-cepetan aja. Yang penting pose-pose utama dari shot itu udah tergambar gitu. Terus habis itu sama animator dianalisa nih, dia di shot ini mau menceritakan apa. Kalau dia misalkan adegannya itu, maksudnya dalam satu sequence ya, dia misinya adalah berlari lalu memukul sesuatu, lalu dia gagal atau lalu terjungkal atau apa gitu. Nah kita harus pahami dulu satu sequence itu penceritaannya mau apa, maksudnya titik awal sama titik akhirnya itu apa. Kita harus jelas itu dulu. Lalu bagian kita, di shot yang bagian kita itu dia harus punya belokan-belokan yang menarik gitu, nggak sekedar asal nyampe lah. Mungkin kalau secara sederhananya yang aku tangkap ya Mas gitu, berarti lebih ke ini ya, dibebaskan untuk para animatornya itu untuk berimajinasi sekreatif mungkin. Yang penting benang merahnya itu masih ada. Ya, tapi ya gitu. Secara teknis kamera juga harus bener gitu. Jangan sampai ada pelanggaran sinematografi kayak kan ada jumping gitu. Ada jumping, terus ada rule yang nggak boleh kameranya ngeflip itu screen direction. Oh iya.
Berarti 180 rules, ah, 180, ah. 100 apa? Ya itulah. Berarti Itu lebih ini ya, lebih apa? Intinya tidak melanggar aturan-aturan yang seperti itu juga, sinematografinya juga perlu diterapin ya. ya. Gitu. Tapi kalau misalkan ini dibebasin, Mas, berarti kan Ya. ceritanya tuh kita harus tahu yang di mau director gimana dulu kan? Ya kan kita punya bekal animatic storyboard. Iya. Nah, kalau misalkan kalau yang tadi dibilang itu storyboardnya itu katakanlah ya Mas kurang jelas gitu, kurang menjelaskan sesuatu untuk kita idenya, karena kan ide kita bisa liar nih, gitu kan kemana-mana kan. Ya, ya. Yang penting benang merahnya ini. Itu cara menemukan kliknya sama si direkturnya gimana Mas? Apakah ada obrolan langsung sama direkturnya, kita briefing dulu atau seperti apa tuh? Gitu bisa. Tapi kadang-kadang direktur kan sibuk ya, dia nggak cuma ngurusin animation. Nah, sebelum cari referensi, kita biasanya baca skrip dulu. Jadi storyboard kita lihat sekilas doang. Habis itu kita baca skrip. Sebenarnya ada poin-poin kunci yang kita nggak boleh ubah dari animatic itu. Misalkan harus melakukan adegan yang spesifik ini. Gitu. Jadi ada poin-poin yang secara spesifik nggak boleh diubah demi kepentingan cerita. Nah, di poin-poin selain itu ya kita bebas saja, kita cari referensi yang lebih bagus dari animatic storyboard. Nah, di poin-poin kuncinya baru kita jaga, gitu aja. Misalkan ceritanya apa ya, monsternya itu kekuatannya adalah membuat manusia lupa gitu. Nanti adegan-adegan yang dimana monster itu mengcast apa sihirnya, jurusnya, lalu manusianya terpengaruh. Nah, bagian-bagian kunci itu yang nggak boleh diubah, tapi mau gerakan apa menyihirnya gimana, mau koreografinya gimana, itu terserah kita. Yang penting bagus aja gitu kalau saya mah. Oh, berarti intinya lebih ke momennya ya Mas? Ya. Oh, oke, paham. Oke. Menarik ya. Menarik ya. Jadi kita harus bebaskan itu ya. seliar itu gitu untuk ininya. Malah Jadi jadi ilmu baru Mas itu. Ilmu Buat teman-teman di sini juga ya kan yang Iya. nonton nanti, yang nanti kan, Yes. oh ternyata gitu ya, wes kan. ternyata gitu ternyata. Iya, siapa tahu banyak yang nggak tahu juga Mas gitu. Jadi oh ternyata ada nih director yang memang membebaskan sebebas itu gitu. Iya. Karena jarang ditemuin ya kayak Betul, gitu ya. betul, Dari betul. yang Ah. membebaskan. Mm. Aku tuh selalu penasaran ya sama workflow animator kan beda-beda. Ya. Kalau dari Mas Arif sendiri, kalau misalnya mau ngebikin atau mau bikin satu shot yang mungkin rumit gitu, yang body mekanik, lompat sana sini, itu workflow-nya seperti apa, Mas? Mungkin bisa dari apa? Dari planning atau sampai polishing tuh gimana tuh, Mas? Saya pernah nanya itu ke salah satu animator panutan kita. Tapi sepertinya memang itu ini ya. Setiap animator pada akhirnya akan ngedevelop cara sendiri. Betul. Itu kalau saya pribadi biasanya kan ya ide kan nggak selalu muncul ya. Nah, biasanya saya cari golden pose dulu. Misalkan shot ini itu mau menceritakan ini gitu. Nah, golden pose itu adalah pose yang paling mewakili cerita itu. Satu aja. Satu dulu, cari pose yang super bagus yang mewakili keseluruhan cerita. Kan kalau bagi saya setiap key pose itu harus bisa bercerita sendiri. Jadi dia nggak dibantu sama pose lain pun udah bisa menceritakan sesuatu. Nah, itu yang biasanya saya suka tekankan sama mahasiswa saya di kampus. Itu setiap key pose itu harus di-treat sebagai artwork, sebagai karya seni gitu. Harus bisa cerita sendiri. Nah, biasanya kalau kipos-kiposnya udah bisa cerita gitu, terus nanti selanjutnya tinggal cari penghubungnya nih, dari pose bagus A ke pose bagus B, bagusnya penghubungnya apa gitu. Nah, itu baru saya bikin video referensi kalau nggak males ya. Oh, dari pose ini
dari pose ini ke pose ini tengah-tengahnya harusnya pose apa biar lebih bagus. Nah itu baru bikin video referensi. Nah dari situ kita bisa tahu pose yang natural dari pose A ke pose B itu pose ini. Lalu butuh timingnya seberapa cepat atau seberapa lambat itu kan bisa ketahuan dari video referensi. Nah udah gitu aja. Lalu pas refining ya kita sebenarnya refining itu kan secara general itu cuma mendefinisikan siapa yang gerak duluan, siapa yang gerak belakangan, lead and follow doang gitu. Misalkan gerak mukul itu kan yang gerak mungkin COG dulu, terus dada, terus habis itu baru tangan. Nah mendefinisikan itu doang itu pas refining. Jadi sebenarnya penentu utama kualitas animasi kita ya pas blocking, kualitas pose pas blocking itu. Refining itu cuma mendefinisikan siapa yang duluan, siapa yang belakangan doang. Nah jadi pas kalau blockingnya busuk ya refining selama apapun nggak akan menyelamatkan gitu. Waduh, berarti emang dari awal tuh memang yang penting itu blockingnya dulu ya Mas ya? Post ya udah Ya. Dikuatin, dibagusin di blockingnya dulu gitu, Riz. Sampai kayak Sebenarnya gue jelek gitu loh. Oh enggak lah, maksudnya kan dia ngasih tahu gitu yang ngasih ya tahu kan. doang, Gitu ya. Riz, gitu maksudnya. Ya Enggak, Karisma. Ih gila, dari blockingnya aja. gila, emang gila orang. dari blocking aja udah orang kira refining gitu. Iya, makanya. Wah, gila sih ini. Malah ini beneran blocking, Mas. Ini bukannya refine. Wes. Wih. Maaf Mas, itu shot orang itu Mas. Bukan shot saya yang Mas lihat. Aduh. Maaf Mas kalau shot Mas segini, kasihan yang lain. Wes. Ngejar. Mas Arif pengalaman itu. Oh iya, maksudnya itu maksudnya itu ngomongin diri sendiri, Riz. Kamu sendiri. Iya, itu maksudnya mau diri sendiri, Riz itu. Tadi flexing terus emang. Iya emang, flexing terus. Flexing terus kacau. Ini Mas, berarti kalau dengan tutorial Mas yang kayak gitu tadi bisa kita sebut tutorial lah ya, kalau untuk ini, tapi dengan Iya. perspektifnya Mas gitu. Kalau nge-handle shot-shot susah kayak gitu tuh kayak gimana Mas berarti Mas? Kalau karakter banyak bukan susah ya, cuma lelah aja gitu. Butuh waktu lama. Tuh, endurance ya. Kalau shot susah, sejujurnya setiap hari saya masih nemu shot susah gitu. Saya anggap, maksudnya kan, gimana tadi pertanyaannya? Aduh mau minum gak jadi. Cara nge-handle kalau misalkan dapat shot susah Mas gitu. Dan shot susah itu yang seperti apa? Atau Iya, Mas, susah menurut Mas Arif Arif itu sendiri. gimana? Iya. Nah itu karena saya dibebaskan secara pose, secara koreografi. Justru yang paling susah pertama kali adalah menemukan kamera work yang bagus dulu. Jadi biasanya yang saya lakukan pertama kali untuk shot susah itu saya abaikan kamera dulu. Gitu. Saya bikin pose-posenya, saya lihat dari segala sisi gitu. Nggak ada yang cheating, nggak ada yang balance-nya jelek. Pokoknya balance itu paling penting. Setiap pose balance-nya harus dicek bagus apa enggak dari segala sisi gitu. Iya. Nah, kalau semua key pose-nya sudah bagus secara 3D, nggak ada yang nge-cheat gitu, nanti kamera tinggal mau diputar-putar juga nggak masalah kan, posenya bagus semua gitu. Terus direktur mau minta, ubah angle, kita tinggal silakan ubah sendiri, silakan. Semuanya bagus kok, tinggal pokoknya jangan nge-cheat. Itu yang saya dapat dari studio game yang saya sempat setahun di situ. Itu ternyata keuntungan untuk nggak nge-cheat pose itu sangat besar gitu. Jadi semua key pose harus diseriusin, siluet, bukan siluet sih, balance sama line of actionnya. Kalau line of action sama balance udah nggak nge-cheat, terus kita pikirin bagus-bagus, shot sesusah apapun, kalau teman-teman
mulainya dari mindsetnya dari bikin pose bagus dulu. Itu kipos semua harus bagus. Kalau itu udah, nanti tinggal atur timing atau terus nambahin pose-pose antara. Oh, Kuncinya pose. Kipos lagi, baik lagi. Iya, kipos bener, ya. bener. Sebenarnya animator cuman jualan pose. Oh, jualan. Kan ada juga yang pekerja keyframe doang. Waduh. Iya, aku tadi ini menarik juga tadi Mas Arif mau nanya juga kalau Mas Arif ini maksudnya masih sering bikin referensi nggak sih Mas? Hmm. Merekam diri sendiri. Hmm. Tadi sempat ada tuh di workflow-nya. Kadang-kadang kalau nggak kebayang, saya suka bikin reference. Misalkan atau cari misalkan salto kan saya nggak bisa ya, Iya. bikin referensi sendiri. Itu saya cari di YouTube gerakan salto gitu. Nanti di animasi ditiru pose-posenya dan jangan di cheat. Nah, terus kita bisa aturlah timingnya biar lebih dinamis gitu. Terus kalau misalkan yang kira-kira saya bisa bikin sendiri referensinya, atau saya bisa praktekin sendiri sambil ngelihat tangan sendiri gitu. Oh butuh pose ini, oh butuh pose ini. Nanti ditiru aja gitu, nggak usah rekam. Berarti lebih ke menggerakkan badan kita kalau untuk kebayanginnya cepet nih, tapi bingung ngepostnya nih Mas. Nah biasanya kan banyak gitu tuh junior misalnya. Aku tahu nih bayanginnya kayak gini nih, tapi kok postnya nggak dapet ya gitu. Berarti lebih better gerakin tahu gitu ya. Iyalah. Badan kamu Bangun, gerak bangun gitu ya. gitu ya. Bangun. Tuh dengerin tuh ya, kurangin, gerak badannya. Sering kok kalau teman-teman lihat animator apa generasi di atas kita itu, kalau teman-teman lihat mereka bekerja tuh suka di depan monitor gini-gini sendiri. Itu dia mempraktekkan, oh kalau dari pose ini ke sini perlu pose ini di antaranya. Nah, itu dia sambil bergerak. Kan kita cuma jualan pose. Kalau bikin pose malas, apa mau dijual? Tuh, Iya. jualan buah aja kalau pada males. Kata hari ini. Aduh. Nah saya tuh kalau apa ya, kan saya ngajar juga tuh. Teman-teman yang baru mulai nganimate itu kebanyakan yang saya lihat males blocking, maksudnya blocking seadanya aja gitu. Bikin pose bagus tuh males, bikin pose jari males, bikin memastikan balance setiap key pose males, bikin line of action yang bagus males, bikin ekspresi shape ekspresi yang bagus males. Mereka ngira semua itu bisa diselesaikan nanti pas refining gitu, padahal ya fondasinya kan itu gitu tuh. Saya selalu tekankan jangan males bikin pose, itu jualan kita itu. Kalau pose jelek kalian nggak laku, itu doang. Gokil, ini bisa jadi clickbait. Kita jualan apa? Pose, Iya. bray. Hey, Jualan pose, pose. Kalau pose kamu jelek apa yang mau dijual? Nah, ya kan. Banyak banget. Berarti kalau dari pandangannya Mas Arif sendiri nih Mas, better mana nih? Enak mana nih kalau untuk ngerjain, atau aku lebih suka acting apa action nih gitu kalau dari Mas Arif sendiri? Oh saya sendiri kebetulan saya lebih tertantang di action karena apa ya kayaknya saya bisanya itu sih, acting saya jelek. Ini mah terus saja flexing merendah. Nggak, kebetulan kan memang saya dulu belajar di lakon animasi cuma sampai body mechanic advance. Tuh actingnya saya nggak belajar, saya buru-buru pengen cari duit. Jadi sampai sekarang kayaknya interest saya lebih ke action. Sebenarnya kan kita nggak boleh ya membeda-bedakan gitu. Sebenarnya sih bukannya membedakan sih Mas, lebih ke kesukaannya. Mungkin semuanya oke, kita nggak boleh beda-bedakan. Tapi aku lebih tertarik ke sini nih, kayaknya syutingku lebih naik di sini nih gitu loh. Saya lebih apa ya, seneng ngulik kamera, seneng ngulik Oke. pose-pose yang ekstrim gitu. Makanya acting saya basic banget.
sebenarnya. Alah, Basic, sebasic-basicnya Mas Arif, aduh, kurang-kurangin, hey. Nanti kita kasih lihat. Antum kurang-kurangin. Mas Arif ngomong di awal-awal itu sebagai lead ya Mas ya di Dovala. Nah, terus Ya. udah, berarti kan udah ini dong, udah pernah megang tim dan tahu beberapa timnya tuh seperti apa. Nah, membedakannya tuh gimana sih Mas? Yang junior, yang mid, yang senior, itu tuh kayak gimana sih gitu? Perbedaannya Oh, tuh apa bedanya. gitu? Perbedaannya tuh apa gitu? Iya. Supaya Oh. teman-teman kan mungkin banyak yang nonton, ada yang junior mau ke middle gitu. Jadi middle Nah, iya. Junior mau ke middle tuh harus apa sih? terus apa? Middle mau Yang senior tuh kita harus apa sih gitu loh Mas? Karena penonton ini kan kita ribuan ya Riz, wah gila. Iya, wah, parah. Wah parah sih, ya kan. Ribuan yang nge-skip. Jangan dong. Heh. Jangan skip iklan maksudnya Oh buat iya, skip ad konten gitu. ini. Siap, Iya. siap. Ini kalau saya pribadi ya, kalau junior itu yang mereka-mereka yang masih butuh arahan ini, ya, arahan dasar, maksudnya apa ya, hal-hal teknikal dasar itu mereka masih banyak belum tahu, jadi masih kayak perlu agak disuapin. Itu, oh caranya bikin ini tuh gini loh, caranya bikin ini gini. Pasti butuh arahan yang basic, arahan teknis yang basic. Nah kalau mid itu revisi-revisinya udah lebih ke arah revisi kreatif, bukan lagi hal-hal basic kayak oh ini dilambatin, oh ini dicepetin, oh ini posenya diginiin. Udah nggak kayak gitu revisinya. Kalau mid itu revisinya lebih ke arahan kreatif. Oh kayaknya untuk menceritakan ini lebih bagus pakai lebih bagus kalau kamu begini deh caranya, ya, gitu. Jadi arahannya lebih arahan kreatif gitu, creative direction. Nah kalau senior itu dia sudah mandiri secara apa ya, dia udah bisa ngontrol kualitasnya sendiri, dia udah bertanggung jawab sama kualitasnya sendiri. Jadi nggak jauh beda dari lead kualitasnya, karena dia sudah meng-QC dirinya sendiri. Nah itu yang paling penting menurut saya adalah artis tuh harus jujur sama dirinya sendiri. Kalau dia jelek, ya dia harus mengakui kalau dia jelek, dan dia harus bisa meng-QC dirinya sendiri. Oh kayaknya ini kurang ini, kayaknya ini kurang ini. Terus dia benerin sendiri sebelum dia tunjukin ke lead. Itu kemandirian kreatif menurut saya. Nah senior sudah harus punya kemandirian itu, sudah bisa meng-QC diri sendiri, sudah jujur sama dirinya sendiri. Itu kalau senior. Kalau lead semua itu ditambah kemampuan manajerial dikit doang. Karena kan udah harus ngatur manpower, harus mengatur schedule segala macam doang. Ini masukan baru nih Ilmu buat banget. teman-teman, ilmu banget nih. Ini daging semua Iya. nih. Gila, Daging gila. semua isinya parah. Allah. Daging curut. Waduh. Mau nanya film favorit animasi versi Mas Arif? Top 3 deh. Top Ini. Iya. Aku juga penasaran sih. Ini apa nih? Iya, bener nggak? Kok saya jarang nonton film animasi. Gitu. Saya kan pernah pas di Malaysia ditanya sama temen, tahu film ini nggak? Menurutmu bagus nggak? Tahu film ini nggak? Gitu. Film apa itu? Kebetulan dia wibu, jadi nanyanya judul-judul Jepang gitu. Semua. Film apa itu? Film apa itu? Gitu. Terus kamu nggak tahu film ini? Kamu nggak tahu film ini? Gitu. Terus why are you even here? Gitu. Jawaban dia, kenapa kamu di sini? Ya Nggak kalau bilang Mas, kerja lah gitu. Duit lah. Jualan kipos tuh kayak gitu aja Mas. jualan kipos ya. Kipos lah. Kalau secara camera works sebenarnya saya melihat animasi-animasi Jepang tuh cukup menyegarkan, karena ya balik lagi kulturnya tuh kan dari budaya gambar, budaya komik mereka gitu. Dan menurut saya kipos-kipos mereka, terus apa namanya, angle-angle yang mereka buat itu kayak baru gitu loh. Jadi sebuah penyegaran dalam dunia animasi.
film-film Jepang kayak Hayao Miyazaki, lalu ya anime walaupun saya nggak tahu judulnya gitu. Cukup menyegarkan, maksudnya secara keypose, secara pilihan angle tuh menurut saya wah, karena kan saya ya itu tadi jualan keypose kan, jadi kalau ada keypose bagus tuh saya, wah kok bisa kepikiran gitu. Yes. Aduh, iya Mas. Aduh, berarti kalau selama di animasi ini Mas, selama sepengalaman Mas Arif nih, Ya. kedepannya nih goalsnya mau ngapain nih Mas? Atau dari animator kayak gimana nih gitu? Mas Arif bakal kedepannya, oke, gue bakal jadi direktur animator nih. Yo, aku Oh, akan kalau- jadi Ya, beli saham yo- Falah gitu. Oh, enggak. Sejujurnya ya passionnya kan nganimate ya. Hmm. Jadi untuk jadi lebih tinggi dari itu kayaknya selain nggak tega nyuruh orang gitu, karena saya hatinya lembut ya. Waduh. Oke. Hello Kitty. Oleh Kitty. Kayaknya untuk kejar karir lebih tinggi dari ini kayaknya, maksudnya di jalur animasi ya, kayaknya ya untuk sekarang saya nggak mikir ke situ. Yang saya pikir mungkin ya yang saya punya saya share aja ke orang-orang, kalau ada yang butuh ya saya kasih tahu. Jadi mahasiswa saya itu kan pada pemalu-pemalu gitu, saya kasih tahu hak mereka gitu. Jadi hak paling mendasar siswa kesenian gitu kan, animasi termasuk kesenian ya. Ya. Mahasiswa kesenian itu hak paling mendasar mereka adalah mendapatkan teladan dari gurunya, dicontohin gimana cara bikin karya dari nol sampai jadi, dicontohin gimana cara bikin yang bagus dan dikasih tahu caranya. Itu hak mereka paling dasar tuh itu. Saya selalu sadarkan mahasiswa saya, hak kalian paling mendasar tuh itu. Nah, gunanya saya di sini buat kalian itu. Kalau kalian mau, maksudnya di kelas kalian malu untuk nanya, nggak apa-apa, saya di WhatsApp aja 24 jam. Nanti kalau kebetulan saya lagi ada di depan komputer, saya kasih tahu caranya. Kalau saya lagi nggak tahu, nanti saya kayak tanya ke teman saya yang namanya Denny itu. Denny itu yang lebih nggak tahu ya kan. Denny itu lebih nggak tahu, lebih ampun Denny itu. Tolong, antum aja nggak tahu, apalagi hamba, Panggil Bapak Denny. Gitu. Jadi mungkin goalsnya ke depan ya share-share aja yang saya udah tahu gitu, karena ya sejujurnya saya dapat ilmu ini pun gratis gitu. Gokil guys. Oke, terbaik. Gila, kan pahlawan tanpa tanda jasa, bro. Terbaik loh itu, ya kan? Gila. Mungkin Betul. kedepannya bisa ini ya, ngasih tutorial gitu kan. Oh, Live ini- animating gitu ya, keren Ih, juga ya. Welcome banget Mas, misalnya Mas ada tutorial gitu. Oh, Ya kan, kasih ke kita. Ini aku ada tutorial nih gitu. Bisa boleh tolong di-share. Ih, kita welcome banget Mas. Keren banget parah. Terbaik. itu aja Mas, bikin case aja. Misalkan teman-teman di tempat Mas itu kebanyakan kesusahannya di apa gitu, atau ada persoalan spesifik gitu. Terus kita nanti bahas kasus spesifik itu. Kalau saya nge-handle-nya gimana, udah gitu doang aja. Oh. Jadi Mas yang menyediakan kasusnya. Ya. Iya, oke. Jadi bisa tuh teman-teman kalau yang nonton kan misalnya punya kendala di mana, Betul. komen bisa di bawah ya kan. Betul. Is, Bener nggak? kita kasih link deskripsinya nanti ya kan, IG-nya Mas Arif. Ya kan, Arif. kasih paham Mas. Error. Komen di bawah juga Review, boleh ya kan. Ini Mas, tadi aku menarik banget sih soal project-project yang udah dikerjain Korea itu kan. Yang mungkin kebanyakannya Korea itu. Penasaran banget nih ya kan, mungkin teman-teman di sini juga yang nonton penasaran nih. Spoiler dikit kali yang udah pernah dikerjain
dalam Boleh Sudah. nggak nih? Boleh nggak nih? Iya nih. Yang udah dikerjain aja mas. Kalau kira-kira kurang nih ya kan? Ah kayaknya ini Oh ya. gitu. Yang udah dikerjain aja kayak gimana gitu. Siapa tahu teman-teman ada yang kepo nih. Project Korea itu kayak gimana sih? Iya. Saya share screen nih sekarang. Ya boleh boleh mas. Boleh Mas di share screen. Ih terbaik. Ini yang di YouTube aja ya. Boleh 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 boleh. Kalian promosi channelnya Oh iya gitu. boleh mas. Nanti channel juga kita taruh di deskripsi di bawah ya mas ya. Boleh. Siap. Bentar. Kok saya lupa channelnya apa. Lah. Gitu guys ya. Saking kebanyakan projectnya nih. Yang project. Ini yang aman di share tuh yang ini di sini. Wih, ini wah ini. Wah ini. Nah ini shot saya nih. Guys, Gila. ini sama ini. Oh iya. Itu doang. Itu bukannya. Nah, Ya. Beh, ini. ini fullnya nih. Wih. Oh ini Dovala Salatiga ada yang bikin. Oh, iya. Tapi sama kerennya orang-orang. Oh. Ini masih Dovala juga berarti ya? Iya. Itu robot apa orang sih Mas? Ini kayak Ultraman gitu. Oh. Gokil bro. Oke. Gila gitu guys, gitu. Itu berarti kalau apa namanya ngerjainnya gitu tuh durasinya berapa lama mas kalau boleh tahu mas dengan yang tadi apa sih Raceman ya? Oh ya. Itu ya kira-kira 2 minggu kali. Hmm. 2 minggu. 2 untuk- minggu dari ide itu kan semua itu nggak ada storyboardnya, ending sama kita cuma dikasih lagu. Lagunya ini terserah mau bikin apa gitu. Oh berarti itu ide buat itunya beneran Nol kosong banget tuh, ya? nol banget. Nol banget ya. Gila. Dimulai dari cari referensi, dari brainstorming semua Mm-mm. sampai jadi siap render itu sekitar segitu 2 minggu. Kalau lama-lama ya nggak cuan juga. Balik lagi ya. Ya, Balik lagi. ngabisin listrik doang. Waduh, bener listrik doang. Tuh, kita bisanya kerja cepet. Oh gila.
tersiratnya ya kan, tersirat cepet berarti itu. Flexing terus. Apa namanya? Untuk di dunia animasi nih Mas, terutama di animator ya Mas ya. Dengan Mas yang sekarang gitu. Secara kesejahteraan dan penghasilan nih Mas itu seperti apa tuh gitu kan? Spill dikit kali. Saya sih gini ya, saya akan jawabnya agak belok dikit. Jadi saya sukanya kalau budaya animasi di Indonesia ini dia tidak diperlakukan sebagai ilmu yang elit gitu ya. Jadi ilmu animasi itu sekarang lebih mudah diakses dari BLK, dari kampus-kampus, dari kursus-kursusan gitu, udah mulai bisa diakses gitu, dan nggak semuanya mahal, ada yang murah-murah juga, dan pada akhirnya kan sekolah semahal apapun nanti tetap belajar yang sesungguhnya kan di studio gitu. Nah, yang saya suka di dunia animasi di Indo nih, apa ya, ilmunya bisa diakses dengan murah ya. Kalau teman-teman bisa nyari apa namanya, bisa nyari komunitas yang benar, circle yang benar gitu, jangan ngopi-ngopi doang, circle-nya cari yang bagus. Itu kalau ya sekarang kan udah banyak ya komunitas-komunitas, grup-grup itu. Kalau teman-teman bisa mengelilingi diri teman-teman dengan circle yang benar gitu, terus akhirnya bisa dapat akses informasi, oh belajar animasi di sini. Nah, menurut saya yang bikin apa dunia animasi Indonesia itu nggak elitis ya karena banyak senior yang akhirnya berbagi, terus bisa ngasih ilmu dengan terjangkau. Nah gitu. Nah habis itu kan kalau saya kan pernah di Malaysia ya, mereka itu untuk jadi animator ilmunya tuh bisa diaksesnya dengan agak susah gitu. Mereka harus kuliah dulu dengan mahal, terus ya akhirnya kerjanya sama juga di tempat-tempat kayak kita ini yang cuma kayak saya ini gitu. Nah terus, kalau di sini enaknya ilmunya bisa diakses dengan lumayan gampang dan bisa ngangkat derajat orang-orang juga. Nah saya tuh punya banyak teman-teman yang tadinya ya kuli panggul atau petani, buruh tani. Nah derajat hidupnya diangkat oleh ilmu animasi ini gitu. Dia bisa mengakses ilmunya dari senior baik hati yang nge-share ilmunya dengan gratis. Terus akhirnya dia bisa masuk ke industri, terus bisa ngangkat derajat hidupnya dikit-dikit gitu. Kalau jadi pertanyaannya bisa mensejahterakan apa enggak, ya menurut saya sih bisa ya, untuk ngangkat derajatnya sih bisa ya gitu. Tapi akhirnya pas udah di sini sekian lama mau bertahan di sini apa enggak kan pilihan sendiri, tapi untuk naiknya sih bisa gitu. Menarik. Menarik banget berarti dunia animasi ini nggak cuma gitu-gitu aja tuh gitu, luas nih gitu. Ya kan, bahkan sampai apa teman-teman dari yang mungkin ya kan tadinya kulit panggul gitu, terus tadi ya lulusan SMK gitu masuk ke dunia animasi gitu bisa menjadi lebih baik gitu kan. Ya. Oh gitu. Tapi mungkin kalau dari kecilnya dia udah crazy rich gitu, masuk sini ya buat apa? Mending bikin toko kan. Toko keyframe. Mungkin lebih ke nanam saham kali ya Mas ya. Nanam saham. Lucu, hai. Halo. Dadah. Siapa namanya? Kinan. tuh? Kinan. Oh. Kinan. Halo. Dadah, ganteng. Harusnya tidur nih, cuma aku suruh kesini aja udah. Iya. Buat dengerin. Iya ini ada Lord ini ya kan yang Luas. yoi. Gokil.
Jangan jadi animator ya, Dek. Tadi padahal benar. padahal tadi baru aja mau ngomong iya bisa menyejahterakan gitu, malah jadi Awal. Iya langsung dijatuhin ya. Bisa mensejahterakan tapi bisa Ya. jadilah yang lain aja maksudnya. Kalau ada yang lain dulu. ya siapa tahu jadi kreatif director deh. Amin. Amin. Animation director maksudnya kan? Ya. Amin. Iya. Amination. Iya, bener lah. Ya. Jadi nanti apa? Adiknya ini yang ngatur-ngatur bapaknya. Iya. Aku ada sih Mas, satu mungkin buat penutup ya Mas ya. Oh, boleh. Nah ini buat teman-teman di sini penting banget nih Mas, saran dan masukan dari Mas. Hah. Lebih ke untuk yang pertama kali mau join animasi nih Mas, Ya. ya kan? Apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Gini. Kebanyakannya yang baru mulai kan silau sama ini ya. Wah, nanti aku bisa bikin ini, nanti aku bisa bikin ini. Nah, yang perlu disiapkan pertama adalah kemampuan teknis tentu saja gitu. Jadi 12 prinsip animasi itu dikuasai. Pokoknya itu dulu lah, 12 prinsip. Terus kalau udah ya udah, nanti dengan berbekal itu bisa bikin showreel. Nah, sebenarnya masuknya lumayan gampang kalau punya showreel yang bagus gitu. Masuknya lumayan gampang, kan showreel kan bebas, mau bikinnya berapa lama kan bebas itu. Bisa nanya-nanya dulu ke senior, oh ini kurang bagus apa enggak, bisa diimprove di mana, itu kan bebas. Bikin showreel selama apapun kan bebas. Nah, itu bisa jadi bekal buat kita masuk. Nah, masuknya tuh sebenarnya lumayan gampang. Yang susah itu bertahannya di sini gitu. Karena kan dunianya nggak sehalus itu ya. Nggak semua lead kayak saya itu, yang halus-halus. Gitu. Nah, kalau ya itu sebenarnya belajar paling banyaknya ya justru di studio kan. Pas persiapannya mah ya 12 prinsip aja udah. Pas masuknya itu belajar banyaknya di situ. Makanya lembaga-lembaga studi animasi itu sebenarnya cuma menjanjikan kalian bisa masuk lah gitu doang. Karena sebenarnya proses belajar yang sesungguhnya ya di dalam. Berarti lebih mempersiapkan apa teknis untuk inilah ya, untuk gimana sih caranya masuk ke studio ini, harus belajar apa dulu sih gitu ya. Ya. Karena balik lagi kan kita sebenarnya kan pengrajin ya. Kita ini craftsman gitu loh. Craftsman kan ya yang dipersiapkan craftsmanship-nya. Jangan idealis dulu gitu. Harus bisa dulu. Kalau udah ya tinggal sisi-sisi kreatifnya yang ditinggikan. Tapi itu nanti pasti dalam aja. Yang pas buat masuknya teknis dulu aja gitu. Oh ya, karena seiring berjalannya waktu kan ilmu bertambah ya Mas ya. Ya. Terus apa namanya skill juga naik gitu kan. Parah, ini kalau jadiin highlight nggak bisa. Aduh, bingung ini. Full highlight. Iya, ini bingung ini itu. Iya. Full highlight ini udah. Ibaratnya golden postman. Weh, itu ya Ya. kan. Gitu. Baiklah gitu. Ada yang mau tanyakan lagi, Riz? Udahlah, kalau aku mah aman dah. Untuk antum aman nih? Aman. Terjawab semua. Beneran. Antum-antuman nih. Iya, Iya. beneran nanti ini apa namanya? Wah, ini ngomong sama Mas Arif lagi kapan ya? Ntar gitu, susah. Mas. Satu lagi Mas, kalau mau calling sama Mas Arif, apa chat santai gitu. Iya. Mau tahu mau nge-follow Nah, sosmed, hubungnya kemana nih Mas? atau mau connect di LinkedIn Yo, gitu. LinkedIn boleh, Instagram boleh. Kita taruh nanti di bawah. Nanti kita taruh di bawah. Ya, antar aja ya. Eh. Mas Denny juga follow saya. Bukan. Di follow 2 kali tapi. Di follow 2 kali. Jadi nggak follow dong dasar. Dia nggak follow dong. Oke deh, gitu aja ya Mas ya. Terima kasih Ya, banyak makasih, sudah makasih. mampir di
podcast Anim Amsyong. Makasih udah ngundang saya. Iya, oke Mas, sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak Mas. Udah.